Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafaratid talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi salihin, amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnata rasulih. Shadaqan nabiyyu ala hadithi. Yang saya hormati para guru, para alim ulama, para ustadz, para guru ngaji, yang saya hormati para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Tidak lupa pula yang saya hormati hadirin hadirat Bapak Ibu semuanya yang pada kesempatan sore hari ini bisa berkumpul bersama di masjid yang luar biasa istimewa, di masjid yang insya Allah ini menjadi wasilah bagi turunnya banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang hingga saat ini masih memberi kesempatan kepada kita untuk merasakan betapa indahnya bulan Ramadan, untuk merasakan betapa indahnya bulan yang penuh dengan kemuliaan, yang dengan begitu pantaslah kita untuk terus banyak-banyak memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memuja dan memuji Allah, tidak lupa pula sholawat serta salam kita limpahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau senantiasa memberikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Kita sebagai umatnya tentu berharap dengan itu semua. Tidak lupa pula sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentunya mungkin ada di antara kita yang merasakan betapa cepat waktu berlalu. Kalau kata orang Cirebon bilang, perasaan lu nembe wingi manjing puaso lu gini wis pengen selesai puasoe. Perasaan baru kemarin masuk Ramadan, sekarang sudah memasuki 10 hari kedua bulan Ramadan, bahkan sudah memasuki 17 Ramadan. Nanti sesaat lagi kita memasuki 10 hari ketiga di bulan Ramadan. Setelah itu kita ditinggal pergi bulan Ramadan. Adakah di antara kita yang mempunyai perasaan yang sama? Perasaan waktu itu cepat pisan. Perasaan baru kemarin kita puasa tarawih pertama, sekarang kok sebentar lagi Ramadan sepertinya akan meninggalkan kita. Kalau ada di antara kita yang mempunyai perasaan yang sama seperti itu, maka itu indikasi kita sudah merasakan halawatul iman. Apa itu halawatul iman? Halawatul iman artinya adalah manisnya iman. Orang kalau sudah mendapatkan manisnya iman, ia mendapatkan perintah dari Allah, seberat apapun perintah dari Allah kepadanya, maka ia akan menjalankannya dengan penuh kerelaan. Sekalipun perintah Allah itu begitu berat, ia akan mengamalkannya dengan penuh kenikmatan. Inilah orang yang mendapatkan halawatul iman. Makanya orang yang mendapatkan halawatul iman sama seperti halnya orang kalau misalnya makan. Orang kalau makan, kalau makannya enak, kira-kira mau cepat habis apa awet-awetan makannya Bapak Ibu? Maunya cepat dihabisin apa awet-awetan? Pengennya awet-awetan. Dicemil setitik-setitik. Napa aja nggak langsung dihabisin tuh, awet-awetan enak.
Ternyata sekalipun kita coba mengirit-ngirit makanan yang kita makan saking enaknya, tetap saja habis. Namanya enak, nah, kira-kira nambah atau tidak? Kalau kata orang Cirebon namanya uruk, kalau orang Brebes apa namanya? Pada bae. Mangane uruk, ceng. Wah, mangane uruk, kempong tak doyan, loro-loro aneh. Makanya nambah. Kenapa nambah? Enak, Ustaz. Itu pula yang terjadi pada orang yang mendapatkan halawatul iman. Ia beribadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat puasanya sehingga dia tidak terasa. Tiba-tiba mau selesai saja bulan Ramadannya. Karena dia menikmati puasanya, bulan Ramadan selesai, masuk Syawal, dia akan melanjutkan puasanya. Puasa apakah itu? Puasa sunnah di bulan Syawal. Bisa dibilang puasa Syawal itu puasa uruk. Uruk aja mangan bae. Ya memang kenyataannya memang konon. Puasanya kurang, Ustaz, saya itu sebulan Ramadan jadi saya puasanya nambah. Bahkan masih suasana Idul Fitri, sehari, 2 hari Syawal masih libur karena masih banyak saudara, sanak, famili di rumah. Masih suasana lebaran. Masuk ke hari ketiga, langsung dia puasa. Walaupun di rumah, di kampung masih banyak saudara. Masih banyak keluarga yang kumpul karena banyak yang mudik dari luar kota. Dibilang sama salah satu keluarganya, kenapa kamu itu puasa tuh? Gak apa-apa, Mak, karena saya biasa puasa. Kayak kalau nggak puasa itu saya kurang mantep saya. Tapi di rumah masih banyak opor ayam. Dia nggak apa-apa, Mak. Di rumah masih banyak semprong di toples, nggak apa-apa, Mak. Di rumah masih banyak biskuit Roma, nggak apa-apa, Mak. Di rumah masih banyak bleketineng. Ngerti bleketineng? Kalau orang Sunda namanya bleketineng. Itu sambal goreng kentang yang nggak habis, digoreng lagi, digoreng. Di rumah masih banyak makanan, masih banyak kumpul keluarga. Kenapa kamu udah puasa? Karena sudah merasakan halawatul iman. Itu orang yang sudah merasakan manisnya iman itu seperti itu. Nikmat dia puasanya. Beda dengan orang yang belum merasakan halawatul iman. Dia beribadah dengan penuh keterpaksaan. Bisa dibilang ini golongan Islam KTP. Maunya sekarang puasa, besok langsung badaan. Sekarang baru puasa, besok mau Idul Fitri, Lebaran. Ya suwe temen ya puasa sebulan beli Lebaran. Nembe sedina puasa pengen Lebaran. Ini orang yang belum merasakan halawatul iman. Penuh dengan keterpaksaan. Bahkan sholat tarawihnya pun penuh dengan keterpaksaan. Sementara orang yang merasakan halawatul iman, dia nikmat ibadahnya. Nikmat dia puasanya. Termasuk nikmat qiyamul lailnya. Dia sholat tarawih sekalipun jumlah rakaatnya banyak, bahkan sekalipun surat yang dibaca oleh imam begitu panjang, dia tidak ada pernah berkeluh kesah keluar dari lisannya. Kenapa? Karena dia menikmati ibadahnya. Ini orang yang merasakan halawatul iman. Apalagi namanya sholat, hadirin. Kalau sholat itu kira-kira kita sedang bertemu sama Allah atau tidak, hadirin? Bertemu kita dengan Allah. Sholat itu wasilah pertemuan seorang hamba dengan Tuhannya. Perantara pertemuan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya, Bapak Ibu sekalian, cinta atau tidak sama Allah? Yang di belakang mbak-mbak, cinta atau tidak sama Allah? Cinta banget atau cinta pisan? Loro-loro aneh, Ustaz. Betul kita cinta sama Allah? Betul, Ustaz. Pertanyaannya, kalau kita bertemu dengan sesuatu yang kita cinta, maunya yang cepat apa yang lama? Yang cepat apa yang lama? Yang lama. Berarti nanti malam ketua DKM andur sholatnya 1 juz Al-Quran. Nah, ini orang bener nih. Ada orang ngaku cinta kepada Allah, tapi pas waktunya sholat, padahal sholat itu merupakan wasilah pertemuan dia dengan Allah, maunya cepat-cepat. Bapak Ibu cinta atau tidak sama Allah? Cinta, Pak Ustaz. Cinta banget atau cinta pisan? Cinta BGT, Pak Ustaz. Ya udah Bu ya, karena kita semua cinta sama Allah, nanti pas sholat kita bertemu dengan zat yang kita cinta, sholatnya yang lama. Ya jangan ya mengkono sholat suwe-suwe. Kata Allah nih, kata Allah, ini orang yang mengaku cinta sama Allah,
Tapi ketika bertemu dengan Allah melalui sholatnya maunya cepat-cepat, kata Allah ini orang nggak bener, kudu dikedik ndase wong kaya makanya. Kita ketemu dengan orang yang kita cinta, bapak-bapak lama tidak berjumpa dengan anaknya, ibu lama tidak berjumpa dengan anaknya, anak merantau jauh di ibu kota sana. Ketika musim mudik tiba, mereka pun pulang ke kampung halamannya. Kira-kira bapak ibu sekalian maunya anaknya yang lama pulangnya atau cepat pulangnya? Yang lama. Nggak ada kemudian, mana cung mangkat maning ning Jakarta aja suwe-suwe, nggak ada. Yang ada orang tua bilangnya, cung, kamu yang lama baru datang kok mau berangkat lagi ke Jakarta. Yang lama di sini, bapak masih kangen, emak masih kangen, keluarga masih kangen. Buru-buru bayan apa, buru-buru ke Jakarta lu. Yang di sini yang anteng, yang lama, yang enak. Seorang ayah, seorang ibu yang cinta kepada anaknya, tidak mau berlama, tidak mau ia cepat berlalu pertemuan dengan orang-orang tercintanya. Begitu pula kita ketika mengaku cinta kepada Allah, tapi kalau misalnya kita pas waktunya sholat kita maunya cepat-cepat, berarti ini namanya bohong cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketemu dengan orang yang kita cinta, makanya ada lagu, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Aji bisa nembang Ustadz Fahmi ya, jangan ditanya. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu, hatiku damai bila engkau di sampingku. Ajib. Itu kalau ketemu sama orang yang dicinta. Jangan cepat berlalu, maunya yang lama-lama. Bagaimana kita dengan Allah? Kita mengaku cinta kepada Allah. Banyak orang mengaku cinta kepada Allah, tapi pas waktunya bertemu dengan Allah melalui sholatnya ternyata maunya cepat.